Satu. Siap mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah sidang salat zuhur Masjid Baitur Rahman, DPR MPR DPD RI, semoga siang hari ini pekan pertama bulan Zulqa'dah 1447 Hijrah Allah senantiasa melimpahkan karunia nikmatnya kepada kita. Semoga pula Allah pada saat ini Allah mencurahkan segala ampunannya kepada kita semua. Alhamdulillah, puja puji dan syukur hanyalah milik Dia Allah Subhanahu wa taala. Semoga kesadaran kita untuk terus bersyukur dan memujinya mampu menghadirkan kita menjadi orang-orang baik dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta kita bukan sekedar mengharap akan syafaatnya, tetapi ada hal yang jauh lebih besar, itu dalam rangka peneladanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu besar kita jika kita enggan atau sewaktu-waktu saja bersolawat kepadanya, sementara Allah beserta para malaikatnya terus menerus bersolawat kepada kekasihnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sidang salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit beranalogi dan saya memiliki keyakinan nampaknya jawaban kita akan sama secara aklamasi. Mana yang lebih mudah, pulang ke rumah sendiri atau pulang ke rumah orang lain? Pak, ini kan sekarang kita sedang berada di luar rumah, bekerja, musafir, berujung akan pulang ke rumah kita. Mana yang lebih mudah, pulang ke rumah sendiri atau pulang ke rumah orang lain? Pasti secara aklamasi sepakat kita yang hadir di siang hari ini akan menjawab jawaban yang sama, yaitu mudah pulang ke rumah sendiri, karena rekam jejaknya ada, GPS-nya sudah jelas, setiap hari kita lalui. Pulang ke rumah orang lain masih samar dan gelap, tujuannya di mana, tempatnya di mana. Nah, kemudahan itu apakah akan selalu mulus? Tentu tidak. Kita akan mengatakan mudah jika kita menemui sesuatu yang sulit. Jadi disebut mudah karena ada sesuatu yang sulit. Akan menjadi sesuatu itu bernilai biasa-biasa saja jika kita tidak menemui kesulitan atau kemudahan. Kita akan mengatakan sulit karena pernah bertemu dengan mudah. Kita akan mengatakan mudah karena kita pernah bertemu dengan sulit. Itu sudah pasti hukum alam seperti itu. Maka janganlah kita menghindar untuk tidak bertemu dengan sulit. Jangan, karena itu sama saja kita melawan hukum alam. Nah,
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rumah kita itu di mana? Kita itu anak cucunya siapa, Pak? Anak cucunya siapa kita? Nabi Adam. Nabi Adam itu pertama diciptakan ada di mana rumahnya? Di surga. Jadi logika kita harus mengatakan pulang ke surga besok harus jauh lebih mudah dibanding pulang di luar surga, neraka umpamanya, karena Nabi Adam belum pernah ada di neraka. Sepakat ya Pak ya? Sepakat kita bahwa kita anak cucu Nabi Adam, dan Nabi Adam diciptakan pertama kali adanya di surga. Berarti itu rumah pertama kita ada di surga, dan kita akan pulang ke sana. Maka ketika seseorang meninggal, salah satu ucapan yang kita kembalikan itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan hanya sekedar kembali dan memiliki milik Allah, tapi hakikatnya kita dulu pernah di surga. Nenek moyang kita pernah di surga, dan dalam diri kita itu ada aliran darah Adam alaihissalam. Maka rumah kita semua menuju arah yang sama dan tujuan yang sama. Semoga Allah permudah dan Allah berikan kekuatan kita untuk menapaki kesulitan-kesulitan untuk pulang ke rumah sendiri. Jadi jangan membuat destinasi yang lain, karena nanti ke rumah sendiri saja ada ujiannya, ada kesulitannya. Apalagi kalau kita coba-coba membuat destinasi pulang ke rumah tetangga, pulang ke rumah yang jauh dan sebagainya, yang kita belum pernah ada di sana itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang saya sering membaca itu di belakang mobil, di belakang kaca mobil. Saking berharapnya ini si pemilik mobil atau kita semua, inna ma'al usri yusron, fa inna ma'al usri yusron. Walaupun terjemahannya saya suka baca itu di belakang mobil orang, itu agak sedikit kurang pas. Seringkali ada yang mengatakan sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Ini kita sedikit renungkan. Itu tidak terlalu salah, tapi ada yang jauh lebih tepat, karena bahasanya kata ma'a, inna ma'a al-usri, bukan ba'da, bukan inna ba'da al-usri, tetapi ma'a itu artinya bersama. Jadi di dalam kesulitan itu bersamaan Allah sudah berikan kemudahan. Bukan sekedar sesudah sulit, tetap bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Itu satu yang pertama kali harus kita yakini. Jadi ujian kesulitan itu keniscayaan, dan kemudahan, kepastian, karena Allah yang memberikan janji. Ada kesulitan, di dalamnya pasti ada kemudahan. Satu. Yang kedua, nah ini memang kita perlu ngaji itu di sini, supaya kita punya optimisme bahwa Tuhan kita bukan Tuhan pelit, Tuhan kita bukan Tuhan parsial. Karena ada Tuhan yang parsial, Tuhan cuma jagain padi, Tuhan cuma jagain gunung, itu namanya Tuhan parsial. Tuhan kita Rabbul Alamin, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan kita Tuhan semesta alam, semua alam dicakup olehnya, oleh kekuasaannya. Nah, karena itulah, nah yang kedua kita renungkan tuh, bersama sulit ada mudah,
al-usri, ma'a al-usri, ada alif lamnya, betul Pak? Ada ya? Inna ma'a al-usri. Bahasa Indonesia suka memudahkan ma'al usri, salah itu mestinya. Kalau mau di bahasa Indonesia kan inna ma'a al-usri, gitu mestinya. Ada alif lamnya. Dalam ilmu tajwid disebut dengan alif lam qamariyah. Dalam ketentuan ketatabahasaan itu disebut dengan definitif, bahwa ada alif lam untuk menunjukkan yang di alif laminya itu, yang dikasih alif lamnya itu sesuatu yang sudah nyata dan jelas. Nah, sementara kata mudah, inna ma'a al-usri yusron, ada tanwinnya kan? Ada tanwinnya. Tidak, Allah tidak berfirman inna ma'a al-usri al-usra, enggak, tapi yusron. Ini ada apa? Nah, satu tadi ya, bahwa sulit pasti dibarengi kemudahan. Ternyata Allah memberikan sesuatu yang besar buat kita. Pekerjaan yang sesulit apapun, jika kita komitmen dengan Allah, pekerjaan itu akan dianggap satu, karena al-usri ada alif lamnya. Sementara solusinya Allah berikan yusron, ada tanwinnya. Jadi solusi dari satu kesulitan jauh lebih besar. Maka secara logika tidak ada kesulitan yang tidak terselesaikan. Yakin nggak bapak-bapak tuh? Percaya nggak? Harus yakin tidak ada di dunia ini kesulitan yang tidak bisa terselesaikan. Kalau ada kesulitan yang tidak bisa terselesaikan, pasti pada saat yang bersamaan dia sedang menyulitkan dirinya. Dia sedang memasukkan kepentingan dirinya, sehingga kemudahan yang Allah datangkan itu terhalangi dan dihalangi oleh kesulitan dirinya. Dua, ini belum masuk ke kurban kita belum. Ketiga, inna ma'a al-usri yusron. Ada fa, inna ma'a al-usri yusron. Sama Pak ya, hanya ada fa-nya doang kan ya? Hanya ada fa-nya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab, kalau kata yang berdefinit, yang jelas, yang diawali dengan alif lam lalu diulang dua kali seperti ini, al-usri, lalu diikuti lagi al-usri, itu masalahnya, kesulitannya kesulitan yang sama. Saya ulangi, ada kata al-usri diulang dua kali. Ini Allah sedang mempertunjukkan kepada kita, itu kesulitan tidak sesulit yang kamu bayangkan, tidak sesulit yang kita bayangkan. Kata al-usri, tapi solusi yang Allah berikan yusran, berbentuk nakirah. Sama di ayat sebelumnya yusron, di ayat sesudahnya kata yusran. Menurut kaidah bahasa Arab, kesamaan kata yang berbentuk general atau nakirah, maka solusi yang pertama berbeda dengan solusi yang kedua. Masya Allah. Jadi kalau kita diberikan kesulitan, diuji kesulitan, lalu baru setengah ketemu kemudahan, kita teruskan pendekatan kepada Allah, pasti Allah akan berikan kemudahan selanjutnya. Masalahnya kita seringkali potong kumpas, seringkali menghiddenkan Allah, menyembunyikan Allah dalam menyelesaikan solusi, sehingga masalah menjadi numpuk. Masalah itu sebetulnya tidak pernah banyak, karena tadi ada alnya.
Yang membuat numpuk masalah itu karena kita tidak pernah mencoba menyelesaikan masalah dengan cara yang baik dan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit masuk. Karena kita tadi merasa bahwa pulang ke rumah sendiri jauh lebih mudah, maka rentetan perjalanan kita sedang membuat tapak-tapak langkah-langkah untuk pulang itu simultan, saling berkesambungan. Harus seperti itu agar kita tidak rugi. Jangan sampai kita sudah maju 10 langkah, di langkah ke-11 kita belok kanan, di langkah ke-11 kita belok kiri, atau kadang kita mundur sehingga kita terus merasa capek untuk pulang ke rumah kita. Jangan sampai. Kita mohon maaf, kemarin nikmat apa lagi yang harus tidak kita syukuri kepada Allah. Di Ramadan yang lalu Allah kasih kesempatan kita untuk meriset yang sangat boleh jadi 11 bulan sebelumnya. Banyak perjalanan-perjalanan yang lupa akan pulang ke rumah diriset oleh puasa. Jiwa kita diolah, hati kita diolah, sehingga kita semua merasakan kemarin Ramadan, mohon maaf Pak, merasa jauh apa dekat dengan Allah? Waktu Ramadan kemarin dekat banget ya, saking dekatnya. Pekerjaan-pekerjaan sunnah, pekerjaan-pekerjaan ghairu mahdah, baca Quran, sholat sunnah rawatib, bangun malam. Rajin gak kita? Rajin sekali kita. Ini luar biasa. Kita merasa dekat dengan Allah. Jadi jangankan yang mahdah, ibadah intinya puasa, yang ghairu mahdah begitu terkerek dan terseret oleh kita, sehingga insya Allah, dan harus optimis kita, seterbatas apapun ibadah puasa kita, baik ditambah dengan yang ghairu mahdahnya, itu insya Allah akan mengakhirkan kita kembali kepada kefitrahan. Di Indonesia saking ingin benar-benar fitrahnya, ada tradisi positif. Mungkin ada orang yang suka dengan bahasa bid'ah, itu disebut bid'ah, yang bernama halal halal. Kan itu hanya ada di Indonesia kan? Ada nggak di Arab, di Timur Tengah? Tidak ada, itu bahasanya saja tuh nggak ada dalam kaidah bahasa Arab namanya halal halal. Itu Indonesia yang diarabkan. Tapi Masya Allah, saking kita inginnya tuh bahwa kita memang teriset dan diriset oleh Allah pada settingan awal kembali sesuai dengan proses penciptaan kita awal, sampai kita setelah Ramadan kita melakukan halal halal. Halal artinya bukan bicara hukum. Lawan daripada halal apa? Haram. Nama-nama hukum dalam Islam apa saja tuh? Kan ada halal, ada haram, ada makruh, ada mubah, ada sunnah. Lawan haram, halal. Jadi yang halal kalau dari sisi hukum ada 4 kriteria. Makruh juga halal, mubah juga halal, wajib apalagi, sunnah juga demikian. Maka kalau kata halal bihalal dimaknai dari sisi hukum, bahaya. Berarti halal bihalal membolehkan kita melakukan sesuatu yang makruh. Contoh, memutus silaturahim, kan itu makruh. Kan bertentangan nih dengan makna halal bihalal. Maka makna halal bihalal jangan dari perspektif hukum dilihatnya, tapi dari perspektif makna lugawi dari kata halal itu sendiri. Apa itu halal? Dan insya Allah itu sudah terjiwai oleh kita. Halal itu adalah mengurai yang kusut. Asalnya kusut, benang kusut, susah ditenunnya oleh kita, lalu kita urai untuk menenun kembali jalan pulang kita.
Nah, itu namanya halal bihalal. Kita sadar selama perjalanan kita yang lalu, hubungan adamiah kita ada yang kusut-kusutnya, betul Pak? Ada yang kusam-kusamnya. Kan keren banget ulama kita tuh membuat diksi halal bihalal supaya terurai yang kusut. Satu. Yang kedua, halal bukan sekedar mengurai yang kusut menjadi terurai, tetapi mencairkan. Kalau mencairkan sebelumnya apa? Sebelum cair beku. Jadi halal itu adalah mencairkan yang beku. Pernah barangkali perjalanan 1 bulan atau 11 bulan yang lalu, hubungan suami istri, hubungan sesama teman, ada yang beku, ada yang diam-diaman, dididik oleh puasa, dilakukan halal bihalal sehingga dicairkan tuh yang beku menjadi yang beku menjadi cair. Tuh, 2 makna halal bihalal. Mengurai yang kusut, mencairkan yang beku. Lalu menghangatkan. Kalau dihangatkan berarti asalnya kalau dihangatkan sebelumnya berarti dingin. Enak gak hubungan sesama manusia dingin, Pak? Wah. Kita rasakan ya, kita pulang ke rumah, nyampe rumah sambutan istri dingin. Kira-kira seperti apa? Wah, pusing kita kan ya? Pulang kerja capek, nyampe rumah sambutan istri dingin. Halal bihalal itu menghangatkan yang dingin menjadi hangat. Alhamdulillah tuh terjaga. Masuk ke Syawal. Bahkan sekarang sudah lewat Syawal. Apa itu Syawal? Syawal artinya meninggal. Allah sudah reset, yang kusut-kusut sudah di reset sama Allah, yang beku-beku sudah dicairkan oleh Allah, yang dingin-dingin sudah dihangatkan oleh Allah. Sesama manusia kita datangi. Makanya keren bahasa Quran, bicara kata maaf. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk meminta maaf, tetapi ayat Al-Quran selalu berbicara untuk memberi maaf. Karena kita harus menjadi penghangat, harus menjadi pencair, harus menjadi pengurai. Jangan pasif, kita harus aktif. Luar biasa Al-Quran mengajari kita. Maka Al-Quran tidak ada satupun ayat, sekali lagi, yang mengatakan meminta maaf. Pasti mengajari kita untuk selalu memberi maaf. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit lanjut. Masih ada waktu, Ustaz Irfan. Ini belum masuk ke judul saya, sedikit ya. Ini ada korelasi, Pak. Meningkat, kita jaga konsistensi, kan kita sayang itu. Masa kita buat kusut kembali, masa kita buat beku kembali, masa kita buat dingin kembali. Baik hubungan kita kepada Allah dan juga hubungan kita terhadap sesama. Masuk bulan Syawal, ada satu peristiwa besar dan Nabi hanya 1 kali menunaikannya. Ibadah apa? Ibadah haji. Padahal ayat tentang haji itu 4 tahun sebelum Nabi wafat. Seandainya Nabi berhaji 4 kali, nanti bisa jadi ada hukum fikih seakan haji menjadi wajib setiap tahun. Luar biasa bijaksananya Nabi. Nabi tidak pernah bijak sini, tapi selalu bijaksana. Kalau bijak sini berarti egois kan, untuk diri sendiri. Bijak sini, tapi Nabi memandang jauh ke depan. Maka beliau melaksanakan ibadah haji hanya 1 kali. Ibadah umroh, kalau setahun 12 kali, kali 4 tahun berarti 48 bulan. Seandainya
Itu terus dilakukan. Minimal Nabi melakukan umroh sebanyak 48 kali. Tapi berapa kali Nabi umroh? Hanya 4 kali. Makanya nanti ngaji tentang hadis-hadis umroh dan haji, itu nanti perlu kajian lebih jauh. Jadi jangan sampai kita rajin mendatangi Baitullahnya, tetapi kita abai tadi mengurai-ngurai yang khusyuk, mencairkannya, termasuk pada haji. Nah, dalam haji ada istilah namanya miqat. Miqat ada dua, ada makani, ada zamani. Makani itu tempat, zamani adalah waktu. Miqat zamani sejak Syawal. Syawal, setelah Syawal apa? Nih sekarang bulan apa kita? Zulqa'dah. Syawal, Zulqa'dah, dan beberapa hari di bulan Zulhijjah, itu namanya miqat zamani. Jadi yang sudah niat haji sudah harus bermiqat ini dari sejak miqat zamani, sejak bulan Syawal, Zulqa'dah, sebagian bulan Zulhijjah. Untuk apa? Untuk menjaga tadi yang sudah terisi. Sedikit saya mau masuk karena waktunya sangat terbatas. Bicara haji salah satunya adalah bicara tentang napak tilas. Tapi ini bukan napak tilas sembarang napak tilas. Napak tilas yang utama adalah napak tilas perjalanan bapaknya para nabi. Siapa? Nabi Ibrahim. Kalau bapaknya manusia siapa? Nabi siapa? Nabi Nuh. Jadi perjalanan tentang mengajarkan tentang kemanusiaan itu sejak Nabi Nuh. Kalau bapaknya para nabi, maka turun nabi-nabi itu pasti dari zuriatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita begini. Ini. Nah, kalau memang pulang ke rumah itu tidak perlu ujian, ngapain Allah menguji Ibrahim alaihissalam seberat itu? Rumah tangga berpuluh tahun dengan siapa? Istri pertamanya Nabi Ibrahim. Istri pertama Nabi Ibrahim siapa? Yang pertama Siti Sarah. Siti Sarah itu berdarah Syam, dari daratan Persia. Bapak-bapak bisa bayangkan, kira-kira cantik banget apa cantik biasa? Ini bukan Syamsuddin, tapi benar-benar dari Syam. Cantik sekali. Tapi Allah uji itu. Perjalanan rumah tangga berpuluh tahun belum dikaruniai anak. Singkat cerita, sejarah bercerita sampai beliau berdua hijrahlah ke sekarang yang disebut dengan Mesir. Mesir ada di wilayah Afrika. Dia daratan Afrika kan? Daratan Afrika. Di Mesir saat itu ada raja yang doyannya perempuan. Kayaknya raja sekarang juga doyan sama perempuan banyak. Bukan raja dulu aja ya. Nah, singkat cerita, terpantau. Singkat cerita, ada orang baru, satu laki, satu perempuan. Mereka belum kenal siapa itu. Dan luar biasa menjadi pergunjingan, pembicaraan buah bibir. Ada perempuan kok secantik itu. Dilaporkan kepada sang raja. Wah, penasaran raja kan, siapa yang mau lawan raja? Dipanggillah Nabi Ibrahim. Singkat cerita, panggil, singkat cerita bertemu dengan raja itu, lalu ditanya siapa perempuan ini kepada Nabi Ibrahim. Seakan Nabi Ibrahim berbohong. Hadhihi ukhti, kata Nabi Ibrahim, ini saudara perempuan saya. Kenapa? Karena raja itu gak peduli perempuan itu kalau sudah istri orang, bodoh amat. Kalau dia sudah suka, dia sikat. Nah, untuk menyiasati itu, Nabi Ibrahim mengaku Siti Sarah sebagai adik perempuannya. Nah,
Saya dikasih tahu nih kepada mata-matanya, perhatikan nih Ibrahim, kapan dia keluar rumah, kabarkan kepada saya, kata si raja itu, saya akan jamah itu perempuan yang cantik itu. Apa yang terjadi, Pak? Suatu waktu Nabi Ibrahim, jadi Nabi Ibrahim itu sama dengan kita, mencari maisha, dagang, berusaha. Jadi jangan dikira Nabi itu uncang-uncang kaki. Tidak ada Nabi yang uncang-uncang kaki, semua berusaha. Jadi cara mendekatkan diri kepada Allah jangan dikira cuma ungkat-ungkat di masjid, toh tidak. Nabi semua berusaha ke sana. Saya keluar, lalu didatangi Siti Sarah itu. Begitu mau dijamah, dengan kuasa Allah, badan si raja itu kaku, sekaku-kakunya. Sehingga si raja ini berpikiran, ini bukan perempuan sembarangan. Tolong berdoa kepada Tuhanmu, kembalikan aku pada posisi semua. Berdoalah Siti Sarah. Singkat cerita, kembali si raja ini pada posisi semua. Lalu dia kagum. Akhirnya mereka diberikan rumah dan diberikan khadimah pembantu yang bernama Siti Hajar, perempuan hitam yang berasal dari belahan, konon kabarnya dari belahan Ethiopia. Nah, singkat cerita, mereka bertiga lah lalu pulang lagi lah ke Syam. Penantian yang sekian lama tidak jadi, anak terus. Akhirnya dengan legowo Siti Sarah, karena melihat Siti Hajar begitu baik, mempersilahkan Nabi Ibrahim untuk menikahinya. Dinikahi, singkat cerita. Masya Allah, kuasa Allah. Siti Hajar yang dari belahan Afrika, Ethiopia itu, langsung Allah berikan karunia hamil. Lihat skenario Allah. Begitu hamil melahirkan, seakan untuk menghindarkan dari kecemburuan Siti Sarah, perintah Allah datang. Berapa kilo, Pak? 10 kilo? 100 kilo dari Syam ke Mekah? Ribuan kilo. Tidak ada kereta, tidak ada bis. Perintah Allah, dibawalah Siti Hajar, dibawalah Ismail kecil. Lalu sampai di sana, diletakkan di balik bebatuan. Setelah itu Nabi Ibrahim kembali ke Syam untuk menemui istrinya yang pertama, Siti Sarah. Apakah Siti Hajar berontak? Tidak. Siti Hajar hanya memberikan satu pertanyaan, apakah kami dibawa ke sini atas perintah Tuhanmu Ibrahim? Jawabannya iya. Singkat cerita, pulang ke sana. Ternyata Mekah itu menjadi jalurnya perdagangan dari Yaman menuju Syam. Nah, ditinggal tanpa perbekalan. Singkat cerita, ada Zam-Zam gitu kan ya, bapak-bapak pasti sudah paham. Nabi Ibrahim lalu saat itu menanyakan pada kabilah-kabilah dagang, Anda bertemu dengan dua orang, seorang perempuan dan seorang anak kecil di dataran sekitaran Makkah. Dikabarkan oleh pedagang-pedagang yang dari Yaman ke Syam itu, betul. Bahkan kami sering mampir meminta airnya, air Zam-Zam maksudnya. Singkat cerita, atas perintah Allah baliklah Nabi Ibrahim ke Mekah itu. Sampai di Mekah, coba bayangkan, untuk apa nih Allah? Baru pertama kali menemui anak, datang perintah Allah dari Mekah menuju Arafah, lalu tertidur di Muzdalifah. Lalu beliau bermimpi tentang ayat penyembelihan Ismail alaihissalam. Ada 3 versi, karena mimpinya 3 kali berturut-turut. Apakah itu dalam 1 malam? Apakah dalam 3 malam? Menurut qaul yang masyhur, itu 3 malam berturut-turut, malam ke-8, malam ke-9, malam ke-10. Makalah dalam ibadah haji ada tarwiyah, arafah, dan hari nahar. Betul Pak? Begitu. Yakin. Bayangkan Pak, bayangkan anak satu-satunya yang dicintai, bahkan lebih cinta
terhadap dibanding pada dirinya. Ketika Allah memerintahkan untuk dikorbankan sebagai wujud pengabdian kepada Allah, Ibrahim tunaikan itu. Apakah Ibrahim ego? Tidak. Ibrahim diskusi, nanti mohon dicek karena waktunya sangat pendek, mohon dilihat di ayat 102 surat As-Saffat. Bagaimana dialog yang indah antara Nabi Ibrahim dengan Ismail, meminta pendapat. Singkat cerita, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpi itu. Jawaban Nabi Ismail luar biasa. If'al ma tu'maru, kerjakan abi apa yang diperintahkan. Tuh, lihat luar biasa akhlak seorang anak yang soleh. Bukan, ya ayah sembelih saya, tidak, tapi if'al ma tu'maru, kerjakan abi apa yang diperintahkan Allah. Karena tahu menyembelih itu bukan kehendak Ibrahim, tapi perintah Allah. Nah, singkat cerita, nyampelah ke Mina. Ya, nyampelah ke Mina, selesai. Sampai Mina disembelih. Ini satu kesimpulan terakhir karena waktu habis kita. Allah ganti dengan segala kuasa itu. Ini apa? Karena di saat itu banyak kerajaan-kerajaan manusia mengorbankan manusia untuk Tuhannya. Di Mesir, di Meksiko, di Kanaan, semua manusia mengorbankan manusia. Lalu Allah lewat cerita Ibrahim alaihissalam ini, Allah mengharamkan manusia dengan dalih apapun untuk mengorbankan manusia. Jangankan untuk pengorbanan terhadap sama manusia, terhadap Tuhan sekalipun Allah melarang keras untuk pengorbanan manusia, karena terlalu amat sangat mahal manusia untuk dikorbankan. Sayang sekali waktunya habis. Mudah-mudahan nanti kita di lain kesempatan kita bisa bertatap muka kembali dan kita bisa kupas lebih dalam. Singkat cerita sekali lagi, semoga bahwa perjalanan kita yang sudah teriset ini Allah berikan ujian kepada kita, dan pasti ada ujian itu. Yakini oleh kita bahwa kemudahan jauh lebih besar dibanding kesulitan itu. Yakini itu, pasti Allah akan berikan jalan terbaik kepada kita. Mohon maaf atas segala khilaf. Kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita.